Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan malam Resort GKI Sampit, edisi Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Bersama dengan saya, Fikari Sonia. Saya memohon maaf Bapak Ibu kalau suara saya kurang jelas. Mungkin penyampaian saya kurang jelas karena saya sedang dalam kondisi kurang enak badan karena kegiatan yang sudah kami lakukan dan kami laksanakan, yaitu dalam kegiatan perseni yang ada di SPKI Sampit dengan semangat mendukung kaula muda untuk terlibat aktif di dalam kegiatan gereja. Baik, semoga juga Bapak Ibu Saudara juga dalam keadaan sehat yang baik pada saat ini. Hari ini firman Tuhan bagi kita yaitu terdapat dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-9 sampai pasal yang ke-4 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Namun pada saat ini saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-12. Namun saya tetap mengharapkan Bapak Ibu boleh membaca bagian firman Tuhan ini dalam keseluruhan. Saya bacakan pada ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Saya mengambil tema dalam perenungan hari ini yaitu Allah yang adil dan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian dari kitab Amos pada saat ini berisikan dan mau menyampaikan bahwa Allah sedang memperingati bagi Israel pada saat itu tentang konsekuensi dari dosa. Dan Tuhan akan menyatakan bagi umatnya yang sering dan senang bertindak jahat atau mereka yang senang berbuat jahat tadi akan memperoleh penghukuman yang setimpal dari yang sudah mereka lakukan. Namun yang menariknya dari bagian firman Tuhan, ketika Tuhan itu bertindak adil atas pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan manusia, dan Tuhan akan menghukum mereka, tapi Allah dengan penuh kasih juga memperlihatkan bahwa Allah memperingati bangsanya supaya jangan sampai mereka yang tidak berbuat jahat, artinya mereka yang lebih senang hidup taat, hidup patuh dengan kehendak Allah itu tidak mendapatkan murka Allah. Oleh sebab itu, Allah tidak serta-merta langsung menghukum, namun melalui perantaraan Nabi Amos. Kalau Bapak Ibu baca pada ayat yang pertama pada pasal yang ketiga, di sana dikatakan ialah Amos sebagai penyambung lidah Allah, yang mana ini menguatkan bahwa Allah mau memperingati bangsa Israel supaya tidak sampai mendapatkan murka Allah yang luar biasa. Dan di sini juga dengan jelas disampaikan apa saja yang akan menjadi penyebab kehancuran bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati, yang dapat kita mengerti dan kita renungkan bersama pada saat ini ialah bahwa Allah itu mengenal hati, mengenal pribadi manusia, sekalipun tak terselami di dalam diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri secara pribadi, tetapi Allah mengenal kita. Allah tahu bahwa kita ini adalah kita harusnya sadar dan mengetahui bahwa kita adalah ciptaan manusia ciptaan Allah yang sempurna dan istimewa. Oleh sebab itu, segala tindakan yang baik ataupun yang buruk sebelum kita lakukan, sebelum terpikirkan atau tersiratkan dalam pikiran manusia, Allah sudah mengetahuinya. Karena itu hakikatnya ialah Allah menunjukkan bahwa Ia adalah pribadi yang adil dan penuh kasih. Sebelum kita menerima tindakan atau penentuan dari apa yang akan dari hasil yang sudah kita perbuat,
Allah tetap menunjukkan kasih. Allah tetap menunjukkan pemeliharaannya. Yaitu kita sering mendapatkan peringatan-peringatan dan tentunya mendapatkan teguran-teguran. Ini menunjukkan bagaimana kasih Allah itu sangat luar biasa. Dan tetap kita diberikan ruang dan waktu untuk bertobat dan memperbaiki diri. Pada pasal yang keempat juga memperlihatkan dengan jelas bahwa Allah juga merencanakan dan merancang agar manusia ini dapat berseru dan meminta pengampunan yang datang dari Allah. Sebab ketika pada pasal yang ketiga dikatakan Allah sudah memperingati umat Israel dengan peringatan-peringatan yang kecil, dengan perkara yang kecil, namun ternyata tidak diindahkan, maka Tuhan memberikan mereka peringatan yang lebih besar sebelum kehancuran itu terjadi. Nah, oleh sebab itu mari kita menyadari juga melalui bagian firman Tuhan bahwa perkara yang kecil sekalipun itu juga bisa menjadi teguran, itu dapat menjadi peringatan. Jangan sampai perkara kecil karena kita mampu melaluinya, lalu kita tidak bertobat, lalu kita tidak memohon pengampunan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan perkara yang luar biasa yang mungkin kita tidak dapat menanggungnya, baru kita berseru, ya syukur-syukur kalau kita berseru. Tetapi kalau kita malah mengatakan bahwa ini Tuhan tidak adil dengan apa yang sudah terjadi, nah, dari situlah kita harus berhati-hati. Sebab di masa yang akan datang, yang menentukan segala yang baik dan yang buruk terjadi, itu juga berimbas dari apa yang kita lakukan saat ini. Oleh sebab itu, biarlah Allah yang adil dan Allah yang penuh kasih itu berkuasa. Dia yang memimpin, Dia yang menuntun kita, Dia yang menjadikan segala sesuatu yang baik. Kita sebagai umat yang dikasihinya, sebagai umat yang dipilih Allah, sebagai orang yang percaya untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, jangan bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Sebab kita perlu yakin dan percaya tanpa Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus bertumbuh, hidup takut akan Tuhan. Tuhan menolong kita untuk mengerti dan memahami firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Kami tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan, bagian firman Tuhan pada saat ini juga mengajarkan dan mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup takut akan Tuhan, untuk berseru memohon pengampunan dan juga perlindungan. Itu semua hanya berasal daripada Tuhan. Tolong dan mampukan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hidup dan pikiran kami, agar kami senantiasa hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan istirahat hari ini Tuhan hanya dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah besok hari dan hari-hari selanjutnya kami juga senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.